Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku, baik yang ada di luar negeri, yang ada di dalam negeri, yang hadir di live Qomal ini. Semoga kita tetap di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tema kita Ahad ini bertepatan dengan hari Ahad, maka kita akan mengkaji atau pendalaman dari Al-Ikhlas, pendalaman dari Ahad. Jadi saya kutipkan di dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas karena ini membahas Ahad, membahas ikhlas. Al-Ikhlas artinya ketulusan, ketulusan hati. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Yang artinya katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Di sini ada dalam kurung Muhammad. Jadi sebenarnya dalam kurung ini adalah kita yang mendengarkan, semua manusia. Katakanlah wahai seluruh manusia, dialah Allah yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Ini arti atau terjemahannya pada umumnya. Mari kita gali apa di balik terjemahan ini, yakni makna yang tersirat atau makna yang mutasabbihat yang jarang diketahui oleh orang pada umumnya. Jadi di sini saya berbagi dengan Anda semuanya, berbagi untuk membongkar rahasia di balik yang tersurat. Karena kalau kita hanya membaca yang tersurat saja, kita tidak memahaminya. Sedangkan dengan yang tersirat atau dengan yang mutasabbihat, itulah kita akan ngeh, akan paham maksud dari ayat-ayat ini. Jadi memang selama ini kita hanya berfokus kepada yang tersurat, atau kita selama ini hanya berfokus kepada diri manusia kita sendiri saja. Kita tidak pernah berfokus kepada Tuhan yang mengadakan, Tuhan yang mengesai, Tuhan yang mengahadi diri manusia kita. Kita selama ini tidak pernah fokus ke sana. Karena masing-masing manusia masih menyembah hawa nafsunya sendiri. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah wahai umat manusia,
Huwa, dia adalah, siapa dia adalah itu? Allahu, huwa, dia hidup. Huwa itu maknanya hidup. Hidup, katakanlah hidup yang ada pada dirimu, itulah Allahu, ya hidupnya Allah, uripe Allah. Maka ahad, satukanlah, esakanlah, sesuai dengan hari ini kita mengaji bersama di hari Ahad. Jadi katakanlah wahai manusia di dalam hatimu bahwa hidupmu yang selama ini engkau akui sebagai hidup manusiamu itulah yang bernama Allah. Maka ahad esakanlah, makna esakanlah kembalikanlah, bawa pulang kembali, jangan ngaku-ngaku hidup. Inilah maknanya. Sehingga ketika kita sudah sampai kepada makna yang demikian, maka nyatalah yang dimaksud ketulusan al-ikhlas itu. Kenapa kita selama ini di dalam kehidupan ini tidak pernah tulus di dalam hati kita? Karena kenapa kita kok tidak tulus menjalani kehidupan ini? Karena kita sangka hidup ini adalah hidup kita sendiri. Maka dari itu penuh dengan rintangan, penuh dengan pengorbanan, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kepedihan, kesedihan, ketakutan, dan sebagainya. Kenapa? Karena kita tidak menjalankan perintahnya Allah. Kul, katakan. Kita selama ini mengatakan di dalam hati kita, kul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa hidup yang ada pada dirimu itu bukan Allah tapi Abdul Halim. Kenapa saya katakan bahwa hidup yang ada pada diri saya, hidup yang ada pada diri Anda adalah hidupnya manusia? Karena kita selama ini sudah lama puluhan tahun sudah merampas hidupnya Allah, hidupnya Tuhan, hidupnya Allah menjadi hidup manusia. Maka dari itu tidak akan pernah ada ketulusan. Maka di dalam menjalani kehidupan pasti yang disandarkan, yang disandari pasti hawa nafsu manusianya yang tidak pernah menerima apa yang sudah didapatkan, yang masih tamak dengan apa yang belum didapatkan. Maka itulah yang dimaksud anar, siksa. Karena kita masih mengatakan bahwa hidup ini adalah hidup kita sendiri. Logikanya, bila hidup ini adalah hidup diri kita sendiri, tentunya kita tidak layak di dalam hidup yang ketakutan. Bila hidup ini adalah ciptaan diri kita sendiri, pasti tentu Anda selalu bahagia, selalu enjoy. Bila hidup ini adalah hidup ciptaan diri manusianya sendiri. Namun di dalam kehidupan kadang kita tidak menerima takdir, tidak menerima ketetapan-ketetapan yang sudah berlaku atas diri kita. Berarti hidup ini kan bukan hidup kita. Kenapa? Karena di dalam hidup ini kita masih penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kesedihan, penuh dengan gundah gulana, penuh dengan kebencian, penuh dengan penghinaan dan sebagainya. Itulah tanda bahwa hidup ini bukan hidup kita. Kalau hidup ini hidup kita sendiri, pasti kita tidak akan merasa susah, tidak akan merasa kecewa, tidak akan merasa gundah gulana, tidak akan merasa sedih. Kenapa? Karena hidup ini adalah hidup saya.
Jadi di dalam hidup saya ini aku mengalami apapun ya enjoy saja, wong hidup saya sendiri. Kenapa manusia masih merasakan ketakutan dan merasa susah menjalani kehidupan? Karena manusia telah merampas hidup yang hanya dimiliki Allah, yang hanya dimiliki Tuhan, dirampas oleh manusianya, sehingga manusia menjadi Tuhan. Maka dari itu logikanya begini, kita hidup dengan hasil curian, kita hidup dengan hasil rampokan. Selamanya kita hidup meskipun kelihatannya enak, tapi kita tidak pernah tenang di dalam kehidupan. Takut-takut diketahui hasil rampokan kita, takut-takut diketahui akhirnya kita ditangkap atau kita dicari-cari oleh pihak yang berwajib karena kita telah merampok dan mencuri. Jadi di dalam kehidupan tidak ada ketenangan karena kita sudah merampok uripe Allah menjadi uripe manusia, maka ada kesedihan, ada penderitaan. Logikanya kan demikian. Bila hidup ini hidup ciptaan kita sendiri, lah ngapain kita sedih? Ngapain kita susah? Ngapain kita menderita? Ngapain kita bisa miskin? Tentunya kalau hidup ini adalah hidup ciptaan kita, mestinya kita ciptakan yang enjoy, yang bahagia saja, yang enak-enak saja. Wong kita pencipta, ya tidak? Hidup dan badan puluhan tahun telah kita akui sebagai milik kita. Maka selamanya kita hidup menderita. Menderita dengan apa? Dengan keinginan-keinginan kita, dengan cita-cita kita. Disibukkanlah kita mencari nafkah, disibukkanlah kita mengatur-ngatur diri kita, karena selama ini kita tidak percaya dengan aturan Tuhan. Katanya bertuhan, kok ngatur-ngatur sendiri. Memang kita selama ini telah salah akidah puluhan tahun meskipun kita beragama, puluhan tahun meskipun kita mengaku menyembah Tuhan, mengaku bertuhan, puluhan tahun kita telah salah akidah. Meskipun kita sudah beragama, sudah beribadah, sudah sholat, sudah ngapa-ngapain. Tapi salah akidah, akidah yang dasar saja salah, semuanya akan salah. Apa akidah yang mendasar itu? Akidah yang mendasar selama ini kita meyakini, kita mengakui bahwa kita manusia ini hanyalah makhluk. Kalau makhluk itu tentunya kan tidak bisa jadi khalik. Ciptaan itu kan tidak bisa menjadi sang pencipta, wong kita ciptaan. Itulah akidah kita. Kita selama ini mengaku makhluk, kok jadi khalik. Mengkholiki hidup ini, mengkholiki badan ini, mengkholiki kita saat merokok, mengkholiki saat kita minum kopi, mengkholiki saat kita bicara, mengkholiki saat kita sholat, mengkholiki saat kita ke masjid, mengkholiki atau merasa mencipta bahwa diriku bisa ke gereja, ke pura, ke wihara dan sebagainya. Maka dari itu kita selama ini telah puluhan tahun salah akidah, yakni berakidah menyatakan bahwa diri kita makhluk, tapi kok jadi khalik, jadi ciptaan, kok prakteknya di dalam kehidupan ini selama puluhan tahun kok jadi pencipta yang selama ini kita ciptakan. Kita bisa melihat seolah-olah kita bisa menciptakan penglihatan. Inilah kita selama ini salah akidah, tidak sadar bahwa kita selama ini telah menyerupai
Tuhan. Kita selama ini tidak sadar bahwa kita telah menyerupai Tuhan sebagai Sang Pencipta. Kita kadang menilai-nilai orang salah. Wah, kan sudah jadi Tuhan. Kita menilai ada orang yang benar. Lah, kan sudah menjadi Tuhan. Seolah-olah salah dan benar ada pada penilaian manusia. Padahal manusia tidak berhak menilai salah dan benar. Jangankan menilai orang lain, menilai dirinya sendiri saja salah atau benar tidak bisa tanpa Allah. Bila tidak hidup, maka manusia tidak bisa menilai apa-apa. Sesungguhnya yang bisa menilai baik dan buruk itu kan ya hanya Pencipta. Allah menilai orang yang beriman atau menilai orang yang kufur atau kafir, yang berhak bukan manusia tapi Allah, karena Allah lah yang paling tahu orang itu beriman atau kufur. Okelah, saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah wahai umat manusia, katakanlah di mana? Ya di dalam hatimu sendiri-sendiri. Katakanlah apa maknanya huwa? Huwa dialah hidup, yang menghidupi dirimu itulah Allah. Maka bila sudah sadar bahwa hidup yang menghidupi diri kita selama puluhan tahun ini hanya Allah, maka ahadkanlah, esakanlah, kembalikanlah, bertaubatlah dari mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Karena selama ini kita tidak sadar bahwa kita selama ini menyerupai Tuhan, ngaku-ngaku sebagai Tuhan tapi tidak sadar. Kita lanjutkan ayatnya. Allahus Somad. Allah tempat meminta segala sesuatu, atau Allah tempat bergantung. Jadi Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi bila kita menyaksikan segala sesuatu yang ada di sekeliling kita, segala sesuatu yang ada pada diri kita, bila kita belum ketemu dengan ketulusan, belum ketemu dengan keikhlasan, belum ketemu dengan keenjoyan, maka kita di dalam hidup ini tak akan pernah bisa enjoy, tak akan pernah bisa tulus, tak akan pernah bisa ikhlas. Kenapa? Karena kita yang telah jadi Tuhan selama ini. Maka bila kita kembalikan lagi bahwa hidup dan badan serta segala sesuatu yang ada pada diri kita dan yang ada pada yang di luar diri kita sudah kita kembalikan kepada Allah, ya itulah yang dimaksud taubatan nasuha. Namun bila kita masih mengaku-ngaku bahwa hidup dan badan ini adalah milik kita, maka kita berhadapan dengan api terbakar terus. Karena kita membakar diri kita sendiri. Contoh, kita membakar diri kita sendiri ketika kita berdagang, keinginan kita mencari untung yang sebesar-besarnya. Intinya tidak mau rugi. Karena kita jadi Tuhan yang berhak mengatur diriku sendiri dengan dagangan-daganganku. Yang penting mauku ingin untung yang banyak. Namun keadaan berubah, kita mengalami kerugian. Bila yang kita pandang hanya untung, tapi yang datang kerugian, pasti kita terbakar. Kita akan marah
dengan kerugian itu, kita akan kecewa dengan kerugian itu, kita akan bersedih, menderita dengan kerugian itu, harta habis rugi. Kenapa? Karena kita membakar diri kita. Apa maknanya kita membakar diri kita? Karena kita selama ini telah merasa bisa mengatur-ngatur diri kita sendiri. Karena kita selama ini jadi Tuhan atas diri kita sendiri tanpa kita sadari. Itulah kita selama ini salah berakidah. Makhluk itu tentunya kan ikut sang Kholik. Makhluk itu tidak bisa menyimpang dengan Tuhannya. Kenapa? Karena makhluk itu tidak bisa apa-apa dan juga tidak bisa jadi siapa-siapa. Itulah hakikat makhluk. Itulah fitrahnya makhluk. Itulah yang disebut insan kamil. Yakni enjoy saja, wong ndak punya apa-apa. Namun kita selama ini, termasuk saya, telah lama puluhan tahun salah akidah. Hanya menyatakan aku makhluk hamba Tuhan, tapi prakteknya aku bukan makhluk tapi aku Tuhan. Aku berkuasa atas diriku sendiri. Aku berkuasa untuk melindungi diriku sendiri. Aku berkuasa untuk menyelamatkan diriku sendiri. Logikanya, bila hidup ini adalah hidup manusia sendiri, ciptaan manusia sendiri, maka pasti manusia menciptakan yang enak-enak saja. Manusia menciptakan apa yang disukainya saja. Pasti manusia bisa enjoy saja, wong hidup ini hidupku, apapun yang berlaku pada hidupku ya aku enjoy saja. Meskipun kita berdagang dalam keadaan rugi, habis harta, ya seharusnya enjoy saja, wong hidupnya manusia. Karena manusia telah merampas hidup, maka ada rasa sedih, menderita, takut. Karena manusia tidak menyadari yang mengadakan semua keadaan itu keadaan yang enak ataupun yang tidak enak, ya uripe Allah, bukan uripe manusia. Maka dari itu manusia tiada tulus-tulusnya. Maka apa yang dikerjakan oleh manusia adalah hangus, terbakar. Kenapa? Manusia ngaku-ngaku, aku yang bisa mengerjakan semuanya, aku yang kaya, aku yang berilmu, aku yang ibadah, aku yang bersyariat, aku yang bertorekoh, aku yang berhakikat, aku yang bermakrifat. Semuanya hangus, percuma dan tak berguna. Itulah logika bila hidup ini adalah hidupnya manusia, tentunya manusia tidak akan pernah bersedih, tidak akan pernah susah, tidak akan pernah menderita. Hanya yang ada hanya tulus. Kenapa? Karena kerugian atau keuntungan tidak akan pernah ada bila tak ada hidupku. Bila hidup ini adalah hidup ciptaan manusia, tentunya manusianya harus tulus. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, baik untung dan rugi, baik taat dan maksiat, baik itu atas bawah, depan belakang, manusianya tetap enjoy saja. Wong hidup ini hidupnya manusia. Jadi apapun yang berlaku di dalam kehidupan ini, mestinya manusia tulus dengan semua keadaan. Kenapa kok manusia bisa tulus semua keadaan? Karena hidup ini adalah hidup ciptaan manusianya, ya tidak? Tapi kenapa manusia ketika diterpa kerugian, diterpa kemelaratan, diterpa tidak punya uang, ngersulo, sedih, menderita? Karena manusia sesungguhnya tidak berhak akan hidup ini.
Karena manusia tidak kuat bila menyangga hidup, tidak kuat ngersulohnya, ketakutannya, penderitaannya. Berarti hidup ini kan bukan hidup manusia. Nyata sudah, berarti hidup ini bukan hidupnya manusia. Maka bila manusia menyadari bahwa hidup ini bukan hidupnya manusia dan semuanya kepada Allahu Samad tempat bergantung, semua manusia bergantung pada hidup ini, maka ia akan enjoy saja. Meskipun untung enjoy, meskipun rugi enjoy, meskipun kaya enjoy, meskipun miskin enjoy. Wong hidup sendiri yang merasakan kaya dan miskin, hidup sendiri yang merasa berlebih dari kekurangan. Masa kita tidak bisa enjoy, wong kita tidak memiliki hidup. Itulah bila hidup itu kembali tulus kepada yang punya hidup, maka adanya adalah ikhlas, ketulusan. Meskipun kita dihina orang, dicemooh orang, disesatkan orang, direndahkan orang, diolok-olok oleh manusia, ya kita tetap tulus, tetap ikhlas. Kenapa? Karena kita tidak boleh memandang hidup yang ada pada diri kita saja. Maka satukanlah juga, ahadkanlah, esakanlah juga hidup yang ada di luar diri kita. Baru bisa ikhlas, tulus. Dipuji, dicaci sama saja, tulus ikhlas. Kenapa? Karena yang bisa memuji, yang bisa mencaci, bila tak ada Allah siapa? Apakah mungkin manusia bisa memuji? Apakah mungkin manusia bisa mencaci bila manusianya tidak ada? Bila manusianya terbaring mati, apakah yang mati bisa memuji dan menghina atau memaki? Nah, berarti memuji dan memaki, baik orang itu memuji kita atau memaki kita, mensesatkan kita, menghina kita, kita mah enjoy saja. Kenapa? Karena semua itu milik hidup, milik Allah. Maka disitulah pendalaman Al-Ikhlas itu, pendalaman surat Al-Ikhlas, ketulusan. Akhirnya muncullah ketulusan. Apapun keadaan, apapun yang kita terima di dalam kehidupan ini, diterima semuanya dengan tulus. Logikanya begini, bila Tuhan itu hanya suka dengan kebaikan-kebaikan saja, ngapain Tuhan menciptakan keburukan? Bila Tuhan tidak suka dengan keburukan, ngapain keburukan itu ada? Disinilah bila manusia masih terpenjara dengan kemanusiaannya, pasti akan terbelenggu dengan hawa nafsunya dan tidak akan memahami ketuhanan. Karena ketuhanan bagi manusia selama ini hanya versi pemahaman manusianya saja. Seolah-olah hanya manusia yang bisa mengkaji Tuhan. Dikira Tuhan tidak bisa mengkaji manusia. Selama ini sebenarnya apa yang terjadi pada tiap-tiap diri manusia, inilah kajian Tuhan. Kita dihina orang, itu kajian Tuhan. Kita disesatkan orang, direndahkan orang, disalahkan orang, itu semua milik Tuhan. Itulah ciptaan Tuhan. Bila kita masih melihat diri kita, kita akan terbakar. Namun bila kita sudah menyerahkan diri kita kepada Tuhan, maka enjoy saja, tidak terbakar lagi meskipun kumpul api. Sama halnya dengan Nabi Ibrahim ketika dilempar ke api,
Nabi Ibrahim enjoy saja berenang di dalam api sehingga selamat. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim tidak memelihara api di dalam dadanya. Jadi bila kita tidak memelihara api, apa api itu? Hawa nafsu itulah api. Keberadaan, kewujudan, kehidupan diri kita sendiri inilah api. Kita selama ini pelihara api, yang suka melempar api kepada orang lain, menyesatkan orang lain, melempar api yang ada pada diri kita, menyalahkan orang lain, melempar api yang ada di dalam hati kita. Kita menghina orang lain, mengkafirkan orang lain. Itu sebenarnya kita melempar api kepada orang lain. Namun bila orang lain yang kita lempar api, dia juga pelihara api, ya pasti lempar-lemparan api. Debat tidak ada selesainya. Sama-sama melempar api, karena sama-sama ahli ahli neraka. Hidup di dalam neraka, ya lempar-lemparan api. Tidak ada tenangnya hidupnya, tidak ada bahagianya hidupnya, tersiksa terus. Kita lanjutkan lagi ayat dari surat Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Kita selama ini, akidah kita selama ini seolah-olah yang bisa beranak dan diperanakkan hanya manusia. Sudah lama puluhan tahun iman akidah kita percaya bahwa keberadaan diriku saat ini, bahwa kewujudanku saat ini adalah dilahirkan oleh ibu bapakku. Hasil dari kasih sayang ibu bapakku. Bila tak ada ibu bapakku, aku tak akan pernah terlahir. Iman kita selama ini, akidah kita selama ini seperti itu. Mengimani bahwa manusia itu bisa melahirkan manusia. Mengimani bahwa manusia itu bisa menciptakan manusia. Bila kita selama ini mengimani bahwa manusia, bahwa ibu bapak itu bisa mewujudkan kita, itulah iman kita selama ini. Karena kita meyakini yang melahirkan dan yang dilahirkan hanya manusia, seolah-olah manusia yang jadi Tuhan. Disitulah sempurnanya Tuhan sembunyi di balik manusia. Sehingga manusia sama-sama digelar Tuhan. Semua manusia terhijab dari Tuhan, yang memang sudah sunnahnya begitu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya tiap-tiap diri manusia adalah dalam keadaan mati, maut. Apa yang dimaksud mati di sini? Bukan mati raganya. Kalau menurut manusia kan mati itu mati raganya. Tapi kalau menurut Allah, raganya tidak mati, tetap hidup. Tapi hatinya yang mati. Hatinya yang buta. Maka geladap hidup di dunia ini, nabrak-nabrak sehingga sengsara. Kesakitan, penuh dengan kesedihan. Kenapa? Karena buta mata hatinya. Itulah yang dikatakan kematian di sisi Tuhan. Sekarang kita bahas tentang ketuhanan. Membaca ayat ini, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Secara logika, apakah manusia bisa melahirkan manusia? Apakah ibu bapak kita bisa menciptakan diri kita? Waktu di dalam kandungan, apakah tangan ibu kita, tangan bapak kita
bisa membentuk-bentuk wajah kita, bisa membentuk-bentuk tangan kita. Ibu kita, bapak kita, apakah bisa membentuk-bentuk wajah kita, kaki kita? Tapi faktanya ketika ibu mengandung diri kita, ibu bapak enjoy saja. Tidak ngapa-ngapain. Berarti bukan manusia yang bisa melahirkan yang dilahirkan, tapi Tuhanlah yang melahirkan dan yang dilahirkan oleh manusia. Jadi sesungguhnya yang mengolah di dalam perut ibu, di alam arham atau rahim ibu, Allah yang mengurusnya, yang memberi makan, yang memberi minum, yang menjaga, yang mengatur, yang menjamin, yang mencukupi. Allah semua, hidup itu sendiri. Coba logikanya, bila hidup ini adalah hidup kita sendiri, apakah kita masih ingat waktu kita di dalam kandungan? Padahal di dalam kandungan kita hidup. Jangankan di dalam kandungan, apakah kita ingat kehidupan kita sendiri saat kita bayi, baru lahir? Kan kita tidak ingat apa-apa. Itulah bukti yang sangat amat nyata bahwa hidup ini adalah bukan hidup kita. Badan ini adalah bukan badan kita. Hidup dan badan inilah sejatinya Tuhannya manusia. Manusia hanya sesebutan-sesebutan saja. Yang jadi manusia ia adalah Tuhan itu sendiri yang menciptakan, yang melahirkan manusia. Sejak dari tanah sampai menjadi tumbuh-tumbuhan hingga menjadi hasil dari tumbuhan, buah-buahan, sayuran, padi, hingga dimakan kedua orang tua kita, sehingga menjadi sel sperma, sel telur, sehingga menjadi kumpalan darah, kumpalan daging, menjadi janin dan bayi. Itu semua Allah, bukan diri kita. Buktinya kita tidak ingat apa-apa di dalam proses itu. Kenapa? Karena yang ada hanya Allah. Jadi kita tidak ada, yang ada hanya Allah. Apa buktinya Allah ada? Ya adanya diri kita. Inilah bukti nyatanya Allah. Bila Allah tidak ada, ya kita pasti tidak ada. Kenapa kita ada? Ya itulah buktinya Allah itu ada. Ini bisa dipahami bila manusianya sudah taubat dari menjadi Tuhan di hatinya. Baru kelihatan, baru tersingkap semua rahasia. Karena rahasia tadi itu di dalam alam kegelapan manusianya, maka semua kehidupan manusia penuh dengan misteri. Manusia tidak tahu apa yang terjadi besok. Manusia tidak tahu apa yang akan diterima nasibnya ketika berdagang, untung apa rugi. Tidak tahu manusia. Kenapa? Karena hidup ini bukan milik manusia. Yang tahu kita untung dan rugi, ya yang memiliki hidup sendiri. Bagi hidup itu ya enjoy saja. Yang memerankan untung ya hidup, yang memerankan rugi ya hidup. Berada di kedua keadaan ya tetap enjoy. Kenapa? Karena ya lakunya Tuhan sendiri bila manusianya sudah tidak berlaku lagi. Itulah yang dimaksud al-ikhlas.